Selamat pagi, saudara. Kembali lagi bertemu dengan saya Anissa Larasati. Dan juga Semi Bastian yang seperti biasa kita berdua akan menemani pemirsa di rumah sampai dengan jam 8 pagi nanti dengan berbagai macam informasi. Yang pastinya kita juga nanti akan membahas tentang informasi yang sangat informatif. Iya, informasi yang sangat informatif pada pagi hari ini adalah seputar Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN nih, Betul Semi. sekali, Ayas. Ya kan, kita mungkin sudah sering membahas tentang IKN itu seperti apa begitu ya. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana pertumbuhan ekonomi yang bisa ditimbulkan dengan adanya IKN ini sendiri. Menarik nih pembahasannya nih. Dan kita berdua juga masih mengundang teman-teman di rumah yang mau bertanya-tanya nanti nih seputar topik kita untuk hari ini kepada narasumber. Ada WhatsApp interaktif juga yang bisa digunakan, bisa tanya jawab juga. Kayak kok rasanya ada unek-unek di hati nih pengen nanya sama narasumber. Boleh nanti? Boleh, betul. Nanti langsung aja di WhatsApp ya, di nomor WhatsApp interaktifnya. Nah, tapi saat ini kita ingin langsung mengundang narasumber kita pada pagi hari ini, Semi. Sudah ada peneliti dari The Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, yaitu Mas Denny Yuarta. Selamat pagi, Mas Denny. Apa kabar, Mas? Selamat pagi, Mas. Ya, silakan duduk, Mas. Mas Denny udah pernah ke IKN? Pernah dulu ya, waktu ini kita pernah. Jadi kita pernah ada kajian ya soal kita petakan dampak penyerapan tenaga kerjanya seperti apa gitu ya. Terus kemudian bagaimana kesiapan daerah sekitar untuk menyerap menyediakan tenaga kerja itu. Jadi pernah langsung ke sana juga ya untuk melihat. Wow, ini Mas Denny, kita hari ini membahas tema yang sangat menarik, IKN mengurangi ketimpangan dan meluaskan pemerataan. Sejauh ini dari INDEF, bagaimana sih kalau dikatakan kemajuan dari IKN ini sendiri sampai detik ini, Mas? Ya, kemarin memang ada beberapa ada perbaikan ya terkait dengan pembangunan gitu ya. Cuman memang sepertinya masih perlu waktu yang cukup lama untuk itu bisa diselesaikan dengan baik gitu ya, seperti utamanya infrastruktur dasar ya untuk menunjang di sekitaran situ gitu ya. Kemudian akses ke IKN juga sepertinya masih perlu dikembangkan lebih lanjut seperti itu ya, karena jauh banget ya kita akses ke IKN. Kita perlu ke Balikpapan dulu, Balikpapan kita perlu akses yang lain gitu ya. Kemarin ada pendaratan pertama ya, pesawat meskipun komersialnya masih belum, sehingga memang masih perlu bukan hanya ditambal tapi perlu dibangun ya, sana sini masih perlu dikembangkan, mungkin seperti itu. Baik dari segi infrastruktur dasarnya ini sendiri masih banyak yang perlu dikejar lagi begitu ya, untuk dapat menimbulkan efek yang maksimal pembangunan di Kalimantan Timur dan juga daerah penyangga lainnya ya, Semi ya. Kita tahan dulu, Mas Denny, pembahasan tentang IKN pada hari ini. Kita akan bergabung dengan beberapa teman-teman kita dari TVRI di seluruh Indonesia. Sudah saat ini kita akan masuk ke dalam segmen reportase berikut ini. Adalah Sumbu Kebangsaan tahap 1 atau Plaza Seremoni di IKN. Dan ini satu-satunya paket pekerjaan yang sudah selesai 100%. Tahu nggak? Sumbu Kebangsaan tahap 1 ini dibuat dengan konsep ruang terbuka yang secara filosofis jadi simbol hubungan harmonis antara alam, manusia, dan luhur kebudayaan. Kita sangat menyadari pentingnya eksistensi ruang terbuka publik di Nusantara, yakni sebagai bentuk kebutuhan penduduk dalam melakukan berbagai aktivitas. Di Sumbu Kebangsaan tahap 1 ini ada beberapa bangunan, yakni Visitor Center, Retail and Gallery, Ceremony Lawn, Plaza Timur, Mini Amphitheater, Forest Walk, dan Plaza Barat. Lihat betapa indahnya Istana Negara dan kantor Presiden kalau dilihat dari sini. By the way, sore-sore di Sumbu Kebangsaan tahap 1 sambil nunggu sunset pasti bakalan cakep banget kali ya. Nah, itu dia beberapa cuplikan tentang kemegahan IKN. Itu aja baru beberapa yang di-spill ya. Iya, baru yang tahap pertama tadi ya. Kalau di Plaza Timur itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, gede banget. Oke, dan ini juga merupakan salah satu semangat pembangunan itu sendiri ya, Semi ya. Dan reportase pertama kita, kini kita akan menuju ke TVRI Maluku. Sudah ada rekan kita Dwi Anggraini di sana. Selamat pagi Dwi, apa kabarnya? Selamat pagi, Semi dan Laras. Baik, Semi, Laras apa kabar?
Baik, juga sehat-sehat di sini. Dwi, ada informasi apa nih terkait dengan IKN dan juga pemerataan pembangunan hingga ke wilayah timur? Silahkan. Baik. Pemirsa, Jendela Negeri Pembangunan IKN di Kalimantan Timur merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Seperti yang kita ketahui, lebih dari setengah penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang berdampak terhadap kepadatan penduduk. Dan tentunya hal ini akan memicu timbulnya berbagai permasalahan, baik sosial ekonomi, kesejahteraan keamanan, ketersediaan lahan, hingga kebutuhan pangan. Oleh karena itu, urgensi pemindahan ibu kota negara dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, termasuk di wilayah Indonesia Timur. Letak Kalimantan Timur yang berada di kawasan tengah Indonesia diharapkan bisa membuka perputaran ekonomi baru. Lalu munculnya wacana pembangunan terusan Khatulistiwa yang akan menjadi jalur transportasi laut akan memperpendek jalur pelayaran di wilayah timur Indonesia ke ibu kota Nusantara. Berbagai tokoh, pengamat, hingga akademisi juga melihat kehadiran IKN ke depannya akan mewujudkan pemerataan pembangunan terutama di wilayah timur Indonesia. Salah satunya adalah akademisi Universitas Kristen Indonesia, Maluku, Martin Yonas Maspaitela, menilai pembangunan IKN ini akan berorientasi mempertemukan dua suhu barat dan timur yang berdampak pada proses pemerataan pembangunan. Namun hasil pemerataan tersebut tidak bisa dinikmati dalam waktu dekat, namun membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama. Berikut komentar dari akademisi UKIM Ambon. Punya orientasi kuat dalam kaitan dengan proses pemerataan pembangunan dan khusus bagi kita masyarakat yang ada di wilayah timur. Ada dua suhu dari rencana pembangunan yang ditetapkan pemerintah ini, yaitu dipertemukan suhu timur dan suhu barat. Dua suhu ini itu berdampak kuat sekali dalam kaitan dengan proses-proses pemerataan pembangunan itu. Sepanjang pemerintah lalu memberikan perhatian di sana. Dan kalaupun kita menghitung waktu, ini kan cukup panjang. Pemirsa, hal senada juga turut disampaikan oleh Januardi yang merupakan masyarakat sekaligus pelaku usaha. Menilai pemerataan pembangunan untuk wilayah timur Indonesia, terkhususnya Maluku, akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Mengingat Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar, sehingga dampak pemerataan pembangunan akan lebih menyasar ke daerah-daerah yang berdekatan dengan ibu kota Nusantara. Berikut komentar salah satu pelaku usaha di Kota Ambon. Kalau IKN sendiri kan adanya di Kalimantan ya. Kalau saya lihat sendiri untuk dampaknya ke Maluku ini mungkin akan lama ya. Karena saya lihat juga ke Kalimantan itu kan lumayan besar dan saya juga pernah di sana. Nah mungkin pembangunan pemerataannya mungkin bisa di 3-5 tahun menurut saya gitu kan. Karena memang di sana itu kan memang provinsi yang amat sangat luas gitu. Tapi kalau untuk ke Maluku sendiri saya rasa akan jauh sih, masih jauh. Butuh waktu sih. Pemirsa, pembangunan IKN dinilai membawa dampak terhadap pembangunan ekonomi dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampak tersebut bisa dirasakan masyarakat di kemudian hari setelah pembangunan IKN rampung di 10 hingga 15 tahun mendatang atau bahkan lebih dari itu. Namun masyarakat tetap optimis menantikan dampak perubahan tersebut. Seperti salah satu mahasiswa atau generasi muda yang mengaku optimis menantikan pembangunan IKN sebagai simbol utama dari pemerataan pembangunan. Pembangunan IKN sendiri itu merupakan simbol utama dari pemerataan pembangunan. Karena di mana wilayah Kalimantan itu merupakan wilayah yang betul-betul ada di posisi tengah Indonesia, yang dimana masyarakat dari wilayah Jawa maupun wilayah Indonesia bagian timur, Papua, Sulawesi, dan Maluku juga dapat menikmati hal tersebut. Baik pemirsa, pembangunan IKN masih akan terus bergulir dan masyarakat akan mengawal dan menantikan dampak dari pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan. Karena pemerataan pembangunan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang akan menjadi substansi dasar untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, terkhususnya di wilayah timur dan tengah Indonesia. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio Jakarta. Dwi Anggraini, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Salam untuk teman-teman di sana ya.
Ya pemirsa dan juga Semi, kita juga masih bersama dengan Mas Denny, peneliti dari Indef nih. Tadi juga sempat dibahas sedikit ya oleh Dwi dari Maluku, bahwa IKN ini menumbuhkan simbol semangat pemerataan pembangunan. Nah Mas Denny, terkait dengan pemerataan pembangunan ini sendiri, memang selama ini pemerataan di Indonesia ini tergolong Jawa sentris begitu ya. Dengan adanya IKN, bagaimana nih Indef melihat perubahan ini? Iya, baik. Jadi menarik sekali ya. Jadi karena salah satu hal yang mendasar sebenarnya terkait dengan ekonomi itu, kalau kita bisa lihat struktur ekonomi di Indonesia itu memang mayoritas didukung oleh konsumsi. Nah, sehingga pembangunan ekonomi biasanya diletakkan atas dasar itu, gitu ya. Nah, konsumsi itu punya prasyarat itu bahwasanya populasi itu menjadi penting. Nah, kita melihat selama ini memang perpindahan IKN itu memang mayoritas masih didukung oleh ASN, gitu ya, sehingga daya dongkrak konsumsi sepertinya akan sedikit kurang di sana, gitu. Jadi memang masih perlu waktu panjang terkait dengan isu soal ekonomi, kemudian pemerataan, kemudian juga populasi. Karena ketika populasi itu sudah masuk banyak ke situ, pusat bisnis ini akan pelan-pelan bergeser ya dari situ. Nah, karena kan pusat bisnis dan pusat pemerintahan saat ini ada di Jakarta. Kita menggesernya masih ke pusat pemerintahannya dulu digeser. Gitu. Nah, pusat bisnis ini menyesuaikannya itu dia masih melihat, gitu ya, bagaimana pasarnya, gitu ya, balik modal enggak. Gitu ya. Makanya kalau saya lihat alasan kenapa HGU itu, kalau saya takar ya, bisa jadi karena soal alasan investasi tadi. Hak guna usaha itu ya. Sampai 100 berapa tahun gitu ya, 100 lebih tahun gitu ya. Nah, itu sebenarnya untuk biar bisnis ini BIP-nya bisa lebih cepat, break even point-nya bisa lebih cepat. Mungkin itu mendorong populasi, mendorong daya tarik. Gitu tapi ya. kalau infrastruktur sendiri, apalagi IKN ini kan dibangun dengan konsep smart city ya. Betul. Nah, aku jadi ingat nih terkait dengan Dubai. Mungkin Dubai bukan ibu kota begitu ya, tapi merupakan kota yang dibuat juga kan. Itu kan sepertinya ada infrastrukturnya dulu yang bagus sehingga akhirnya banyak orang yang datang. Apakah IKN juga akan seperti itu? Ya, itu menjadi prasyarat utama ya, agar daya tarik itu bisa segera bergeser. Itu ya, infrastruktur. Infrastruktur dasar itu yang paling penting, gitu ya, bagaimana sanitasinya, gitu ya. Kemudian infrastruktur jalan itu juga sangat penting, karena jalan ini membuka akses ekonomi baru, gitu ya. Bagaimana kemudian investasi bisa masuk ketika infrastruktur ini belum solid ya, belum kokoh kemudian dibangun. Itu yang kedua, sehingga baru yang kemudian insentif-insentif itu bisa dikapitalisasi dalam tanda kutip untuk mendongkrak pertumbuhan yang lebih masif, gitu ya. Karena insentif digelontorkan, tapi infrastrukturnya belum terintegrasi kuat di situ, maka ekonomi juga akan sulit terbangun di situ. Itu saya melihat di situ. Nah, sebelumnya teman-teman di Pusat Kajian Makroekonomi di Indef itu pernah menghitung sih bagaimana kondisi IKN gitu ya, pada jangka pendek maupun jangka panjang gitu ya. Nah, kami melihat memang ada beberapa provinsi yang kemudian diuntungkan dari pembangunan IKN gitu ya. Yang pasti Kalimantan Timur itu akan meningkat. Kemudian ada Kalimantan Utara gitu ya. Ada beberapa misalkan Sulawesi Tenggara gitu ya. Dan salah satunya adalah Papua Barat gitu ya. Nah, artinya memang adanya IKN ini di satu sisi memang diharapkan mendekatkan kebijakan lebih ke arah timur, ya, karena pemerintah lebih dekat ke arah timur, sehingga harapannya dalam tanda kutip pemerintah lebih terpapar lah soal isu-isu sosial ekonomi di di kawasan Indonesia Timur. Jadi kalau saya lihat memang pemerataannya mungkin lebih ke arah situ, gitu ya. Ada perhatian pemerintah lebih enak dekat dengan Papua misalkan, gitu ya, bisa menggali isu-isu Papua lebih dalam lagi, karena kan jaraknya lebih dekat gitu ya, dan isu-isu sosial itu harapannya bisa diangkat gitu. Tapi kalau kita berbicara soal isu ekonomi mungkin perlu waktu yang sepertinya tidak semalam jadi ya. Oke, baik, tidak ada yang instan begitu ya. Jadi
memang tidak dalam waktu dekat ini mungkin pemerataannya belum pembangunan atau belum ekonomi begitu ya, tapi perhatiannya yang mungkin bisa lebih merata gitu ya. Tapi menarik nih Mas Dini, berbicara mengenai ekonomi dan juga ekonomi. Beberapa kali Pak Presiden juga mengatakan di sambutannya, bahkan kalau misalnya mensosialisasikan IKN, ini akan ada katanya peluang ekonomi baru dan mengundang investor-investor untuk datang ke IKN. Nah, dari kacamata Indef sendiri, kira-kira seberapa menjanjikan sebenarnya nih para investor harus ke IKN ini? Iya, betul. Jadi saya ingin melihat berapa menjanjikan itu, saya ingin lihat tolak ukurnya dulu. Salah satu tolak ukur kenapa alasan pindah ke IKN itu ada 3 hal kalau saya coba cermati. Yang pertama adalah isu pemerataan ekonomi tadi yang disebutkan oleh Presiden, kemudian isu daya dukung lingkungan gitu ya. Terus yang terakhir adalah isu populasi, karena populasinya sudah padat di Jawa sehingga harapannya digeser. Nah, saya coba melihatnya dari 3 alasan itu dulu. Nah, pertama adalah menggeser ekonomi. Nah, ini perlulah kita bisa melihat sejarah panjang gitu ya. Jawa ini sudah menjadi pusat ekonomi dari dulu. Kita melihat Batavia dari dulu ya, ya, Jawa ini sudah menjadi pusat bahkan sejak zaman sebelum kemerdekaan, gitu ya. Sehingga memang pindah tadi saya sebutkan, memindah itu perlu juga untuk tidak hanya pemerintahan, tapi juga pusat-pusat ekonomi perlu dipindah. Sehingga prasyarat-prasyarat tadi perlu, yang saya sebutkan sebelumnya, perlu untuk dikebut. Terus soal daya dukung lahan. Nah, daya dukung lahan ini persoalan utama fundamental adalah karena memang faktor perencanaan wilayah, perencanaan kota, perencanaan lahan dan sebagainya gitu ya. Sehingga ketika itu belum selesai dan IKN digeser ke Kalimantan, dan Kalimantan daya dukung lahannya memang tidak direncanakan, belum terencana dengan cukup solid gitu ya. Itu persoalan daya dukung lahan juga sepertinya belum akan terselesaikan. Itu yang kedua. Kemudian soal populasi gitu ya, karena sudah padat IKN gitu ya populasinya, maka perlu untuk digeser ke Kalimantan. Nah, cuman memang karena mayoritas masih pergeseran tadi mayoritas karena disebabkan oleh ASN, sehingga nah ini perlu strategi yang lain ya, karena bisnis itu mau masuk karena 3 hal itu, utamanya di populasi. Populasinya ya, ada konsumennya dulu gitu ya, simpelnya ya. Populasi ini perlu masuk ke situ kalau ada daya dukung infrastruktur yang baik, yang mumpuni. Iya. Nah, utamanya terkait dengan akses-akses dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Iya. Itu penting karena pendidikan itu benar-benar efeknya adalah supply kepada tenaga kerja. Iya. Nah, investor masuk, salah satu pertimbangan utamanya selain tadi ya faktor-faktor ekonomi, faktor bisa nggak menjangkau. Baik, oke. Baik, dan kita masih akan bahas lagi, seru banget ya tentang IKN ini sendiri sama Mas Denny dari peneliti Indef. Usai jeda yang berikut ini, tetaplah bersama kami. Adalah bilah Garuda pada kantor presiden di IKN. Penasaran deh bahannya terbuat dari apa ya? Jadi material yang digunakan pada bilah Garuda terbuat dari weathering steel atau baja tahan cuaca. Baja ini berkekuatan tinggi yang dirancang untuk mengembangkan lapisan oksida mirip karat yang melindungi permukaannya tanpa memerlukan cat tambahan. Baja ini membentuk lapisan karat alami dalam waktu 6 bulan yang justru mencegah korosi lebih lanjut. Dengan ketahanan korosi 4 hingga 8 kali lebih baik dan kekuatan mekanik 30% lebih tinggi dibanding baja karbon konvensional, weathering steel tidak memerlukan cat atau perawatan berkala. Karena estetika unik dan daya tahannya, baja ini menjadi pilihan favorit dalam arsitektur dan seni luar ruangan, menjadikan setiap struktur lebih tahan lama dan menawan. Nah, itu dia yang penasaran kemarin pada saat 17 Agustus gitu kan, melihat istana presiden di sana. Kira-kira terbuat dari apa sih bajanya sudah di-spill tadi. Bahkan sekarang sudah sedikit menghijau. Iya, sudah teroksidasi gitu ya. Bisa berubah ternyata ya. Seru banget termnya. Dan kita juga masih akan menyapa teman kita dari TVRI Jawa Tengah. Sudah ada Cindy di lapangan. Halo, selamat pagi Cindy. Ya, selamat pagi, Semi dan juga Anissa, salam sehat dari Jawa Tengah. Salam sehat selalu.
Saudara, IKN Ibu Kota Nusantara sebagai kota baru yang ditargetkan menjadi kota pintar dan berkelanjutan memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah ketimpangan dan memperluas pemerataan di Indonesia. Namun dalam implementasinya, Saudara, IKN Ibu Kota Nusantara juga harus memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus mempertimbangkan keragaman budaya dan nilai-nilai yang ada di wilayah tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa terlibat dan memiliki peran aktif dalam pengembangan kota. Seperti yang akan dijelaskan oleh dosen Universitas Diponegoro Semarang dari sudut pandang antropologi, Dr. Suryanto berikut ini. Ide pembangunan IKN sebenarnya memang ketimpangan yang sudah dipahami sejak lama antara Jawa non-Jawa itu sangat tinggi. Baik menyangkut jumlah penduduk, distribusi sumber daya alam maupun daya dukung ekonomi. Sehingga dengan pembangunan IKN ini akan sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan itu. Saudara, IKN Ibu Kota Nusantara dapat berperan sebagai katalis dalam menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap daerah-daerah yang kurang berkembang. Dengan mengembangkan infrastruktur, fasilitas dan layanan yang modern dan inklusif, IKN Ibu Kota Nusantara dapat menjadi simbol kemajuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemerataan. Selain itu, IKN Ibu Kota Nusantara juga dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk belajar meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemerataan. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang bisa berkontribusi pada pengembangan kota yang lebih adil dan inklusif. Tentunya dalam hal ini, Saudara, dibutuhkan perencanaan wilayah dan kota. Lantas bagaimana dari sudut pandang ahli perencanaan wilayah dan kota menyikapi ketimpangan dan memperluas pemerataan dalam hal ini? Untuk itu kita dengar bersama penjelasan dari dosen perencanaan wilayah dan kota Universitas Diponegoro Semarang, Profesor Wiwindari Handayani berikut ini. Untuk fungsi pemerataan saya kira perlu waktu yang lebih panjang dan tentunya tidak hanya fokus ke daerah IKN-nya saja gitu, tetapi juga meliputi daerah-daerah di sekitarnya. Jadi di sana ada kota yang sudah berfungsi sebelumnya sebagai ibu kota provinsi seperti Balikpapan, Samarinda. Kita mengenal bisa disebut dengan Tri-Cities dengan harapan tertentu juga bahwa pemerintah konsisten dengan komitmennya untuk dapat mendorong pemindahan ibu kota ini secara berkelanjutan, mulai dari fungsi pemerintahan sampai dengan fungsi pertumbuhan ekonomi. Harus optimis. Ya Saudara, harapannya pusat-pusat pertumbuhan ini dapat mendorong pertumbuhan di sekitarnya tidak hanya di IKN, tetapi juga di pulau-pulau lain yang ada di Indonesia, yang nantinya mampu mendorong pemerataan secara lebih luas. Dalam hal ini pun perlu regenerasi di dalamnya. Lantas bagaimana dari sudut pandang anak muda sebagai agen perubahan menyikapi hal ini? Kita dengarkan bersama pendapat dari Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Planologi Undip Semarang, Naufal Gifari berikut ini. Ini dengan konsep yang dibawakan, yaitu kota yang inklusif dan berkelanjutan dengan smart city-nya, itu nantinya pasti akan bisa membawa pemerataan. Jadi yang berkembang ini tidak hanya di Jawa saja, tapi harapannya juga bisa berkembang di pulau-pulau lainnya. Dan IKN ini salah satu contoh atau implementasi secara konkret dari pemerintah untuk pemerataan di Indonesia. Saudara, pentingnya regenerasi anak muda untuk IKN tetap menjadi smart city dan sustainable city sangat diperlukan bagi IKN ke depannya. Dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk belajar dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemerataan. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi agen perubahan dan berkontribusi pada pengembangan kota yang adil serta inklusif. Dari sinilah IKN mampu mengurangi ketimpangan dan mampu memperluas pemerataan bagi daerah lain di Indonesia. Bisa dibilang sebagai jembatan menuju kesetaraan pembangunan yang inklusif. Demikian laporan Cindy dari TVRI Jawa Tengah. Kembali ke Semi dan juga Anissa di studio.
Baik, terima kasih Cindy di lapangan informasinya terkait dengan IKN dari tadi ya, sudut pandang dari Jawa Tengah. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat selalu. Ini menarik nih Mas Zaini, tadi Jawa Tengah adalah perwakilan Jawa yang tadi sempat kita sebut Jawa sentris. Dan dosen dari UDIP juga mengatakan bahwa optimis nih IKN nanti akan maju, apalagi ada gebrakan-gebrakan yang baru, otomatis orang-orang akan penasaran ke IKN. Salah satunya adalah taksi terbang, kereta parel, dan sebagainya. Nah, bagaimana tanggapan dari Mas Zaini sendiri? Iya, saya ingin menempatkan ini ya, porsi ekonomi dan porsi sosial dulu untuk menjawab itu. Kalau berbicara soal ekonomi, variabelnya sepertinya akan sangat banyak sekali. Itu akan sangat luas, yang itu kemudian berpengaruh terhadap daya tarik ke ke Kalimantan Timur, ke pindah ke IKN itu ya. Dan kemudian investasi, kalau kita bisa investasi tadi saya katakan ada prasyarat-prasyarat lain seperti daya dukung tata kota, kemudian populasi, kemudian tenaga kerja, infrastruktur, banyak sekali gitu. Dan kalau kita melihat dari aspek ekonomi memang sepertinya banyak panjang sekali ya ininya ya, jalannya gitu ya. Nah, kita melihat ada beberapa negara yang sepertinya gagal dalam tanda kutip pindah IKN itu karena IKN ditempatkan ekonomi ditempatkan sebagai komando utama soal pemindahan ibu kota. Karena kalau kita ngomong ekonomi, ya kita mestinya tidak hanya bukan hanya pusat pemerintahan, tapi pusat bisnis. Tapi kan tadi pusat bisnis ada banyak variabel. Nah, cuman memang saya sepakat ketika dilihat dari sudut pandang sosial, gitu ya. Ini aspek ekonominya kesampingkan dulu, gitu ya. Tapi aspek sosial. Nah, kalau aspek sosial ini mungkin saya sepakat karena mendekatkan isu-isu soal isu-isu sosial ya. Pemerintah ini bisa lebih dekat dengan isu di kawasan Indonesia Timur, gitu ya, seperti Kalimantan, Papua lebih utamanya ya. Minggu lalu saya ke Papua, gitu ya. Saya sebagai OAJ, orang asli Jawa, datang ke Papua, dan memang persoalan di Papua itu menempatkan hitung-hitungan pembangunan Papua itu hanya hitung-hitungan dalam tanda kutip, hitung-hitungan Jakarta, hitung-hitungan Jawa gitu ya. Tapi hitung-hitungan aspek sosial itu tidak diperhitungkan. Karena kan memang hingga saat ini kan pemerintah, baik semuanya, pemerintah, akademisi seperti saya itu kebanyakan memang mengamati, melihat, membaca, tapi tidak terpapar. Ya kan, jadi orang-orang di kawasan timur Indonesia itu menjelaskan isu sosial, isu pembangunan kepada kami, kemudian kepada pengambil kebijakan itu seperti mereka itu menjelaskan rasa madu kepada kami yang tidak pernah merasakan madu. Gitu ya. Mereka sulit, madu itu rasanya agak sepah di perut, gitu kan, manis, manisnya seperti ini, seperti itu gitu ya. Kami di Jakarta coba untuk memahami itu, manisnya, padahal saya salah sangka manisnya itu bisa jadi karena manis gula, bukan manis madu. Nah, seperti itu, sehingga satu-satunya cara adalah saya merasakan madu, kami akademisi akademisi pengambil kebijakan itu merasakan madu, sehingga ini madu hutan, ini madu ternak, gitu. Nah, aspek-aspek sosial itu saya lebih setuju bahwasanya dengan adanya pusat pemindahan di situ, pemerintah berkantor di situ, gitu ya, pemerintah berkantor di situ dan lebih dekat dengan persoalan isu-isu di kawasan Indonesia Timur, dia bisa lebih intens datang ke sana. Kalau di sini kan, kalau di Jakarta memang macet sedikit sudah pakai apa gitu ya, biar cepat gitu. Nah itu semakin menjauhkan. Tapi kalau aspek sosial saya sepakat, karena berkaca soal di satu sisi saya takjub dengan bagaimana Belanda dulu bisa menguasai daerah-daerah kantong-kantong di Indonesia. Itu salah satunya karena pendekatan sosial di situ dia masuk lewat sosial, dia kerahkan itu semua sosiolog gitu ya, sosiolog, antropolog, sosiolog yang buat dia Papua Belanda bisa menyerap banyak isu, sehingga sosiolog antropolog itu memberikan rekomendasi, makanya kokoh penjajahan dalam tanda kutip di daerah-daerah situ. Itu maka
pendekatan sosial ini saya rasa memang perlu, tapi kalau pendekatan ekonomi, output ekonomi, capaian ekonomi sepertinya masih butuh waktu yang sangat panjang untuk melihat itu. Baik. Berarti memang kalau untuk pemerintahan berpindah ke sana merupakan langkah yang baik ya, begitu ya, untuk sama-sama bisa merasakan langsung tadi rasanya madu seperti apa rasanya, untuk tahu benar-benar ngasih misal ada penyakitnya obatnya apa sebetulnya gitu kan. Jangan sampai salah. Ini penting nih. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah kayak hanya sekedar membaca berita dan juga melihat di televisi doang, nah kali ini ada sudut pandang lain nih tentang IKN itu sendiri, dan ini pas juga nih kita akan menghubungi rekan kita di Kalimantan Timur. Langsung, bagaimana kira-kira sudut pandang dari teman-teman di Kalimantan Timur mengenai IKN untuk pemerataan SDM berkualitas? Kita sudah terhubung dengan Dea Natasha. Selamat pagi, Dea. Selamat pagi, Semi dan juga Laras. Baik, Dea, kami di studio dan juga pemirsa penasaran nih bagaimana informasi mengenai IKN untuk pemerataan SDM berkualitas dari Kalimantan Timur. Silakan informasinya. Ya, Semi, Laras dan juga pemirsa, pemindahan ibu kota negara atau IKN Kalimantan Timur ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang sudah kita ketahui bersama. Dengan adanya proyek strategis nasional ini bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan juga merata di seluruh Indonesia bagian manapun. Salah satu tujuan utama dari pembangunan IKN yaitu untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa serta pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif lagi. Selain masalah ekonomi, pemerataan sumber daya manusia atau SDM ini juga menjadi bagian yang tidak dapat kita kesampingkan, di mana salah satu aspek penting yang diharapkan tercapai dengan adanya IKN ini yakni pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Berikut kami hadirkan wawancara kami bersama dengan Dr. Marjoni Rahman MSI yang merupakan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. SDM kita itu masih di bawah ya dari SDM yang ada di Pulau Jawa. Dengan IKN itu dipindah ke sini, nanti orang-orang pinter juga bakal rebutan datang ke sini, sehingga apa? Kita nggak kekurangan nantinya, dan saya yakin nanti dengan adanya IKN ini banyak orang yang akan bersedia untuk pindah ke sini untuk membangun Indonesia ini secara lebih merata lagi. Hal yang menarik dari pembangunan Ibu Kota Nusantara ini tidak hanya melibatkan antara pemerintah pusat semata, namun dalam pembangunan ini juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk putra-putri daerah asli dari Kalimantan Timur. Peran aktif putra-putri daerah dalam pembangunan IKN ini sangatlah penting, mengingat mereka sendiri memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan potensi dan juga tantangan di daerah yang mereka diami. Berikut kami hadirkan wawancara bersama dengan mahasiswa Kalimantan Timur, Carlita dan juga Asnafi. SDM-nya itu sendiri lebih ke cukup merata sekarang, karena untuk IKN sendiri itu kan sudah mulai pembangunan dan belum selesai, tapi yang saya lihat bahwa sedikit demi sedikit SDM di IKN itu sudah mulai rata seperti itu. Mungkin tidak secepat yang kita lihat karena kan masih proses juga pembangunan seperti itu. Saya sebagai putri daerah untuk SDM warga IKN terutama, mungkin harapannya bisa mendapat pendidikan yang lebih layak lagi, bisa dapat bersaing dengan orang-orang di luar atau orang-orang pendatang ke IKN, dan juga mendapat pelatihan yang layak dan khusus untuk warga lokalnya. Masih banyak lagi tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh masyarakat untuk mencapai pemerataan di segala sektor, termasuk terkait dengan SDM yang berkualitas. Kita ketahui bersama pemindahan ibu kota ini bukan hanya pemindahan sebuah tempat saja, namun juga ini merupakan bentuk pembangunan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efektif, IKN ini dapat menjadi katalisator yang merupakan pemerataan pembangunan di Indonesia. Demikian informasi dari Kalimantan Timur, kembali ke Jakarta bersama dengan Semi dan juga Laras. Dea Natasha, terima kasih informasinya dari Kalimantan Timur. Salam untuk teman-teman di Kalimantan Timur dan selamat beraktivitas kembali.
Oke, Semi, kita masih sama dengan Mas Denny nih dari Indef ya. Tadi kita sudah bahas kalau memang fokus utamanya di ekonomi itu sepertinya masih akan sangat lama begitu ya, atau pembangunan pun juga begitu ya. Kalau kita fokus ke sosial memang ini bisa dibilang sebagai salah satu langkah yang baik begitu ya. Nah, tapi tidak dipungkiri bahwa pembangunan IKN itu ya, apalagi dengan momentum 17 Agustus kemarin upacara langsung di IKN ini menumbuhkan semangat ibaratnya ya, semangat pemerataan terhadap masyarakat di daerah-daerah begitu ya. Nah, dengan adanya pembangunan IKN ini, apa sih sebetulnya yang bisa dilakukan oleh daerah-daerah penyangga ataupun mungkin daerah-daerah lain juga begitu? Ya, betul. Memang yang pertama yang paling penting adalah menyiapkan tenaga kerja terampil. Itu paling penting karena kalau melihat rencana ya pembangunan IKN itu kan ada beberapa klaster-klaster. Nah, sepertinya klasternya itu klaster-klaster yang membutuhkan serapan tenaga kerja yang sifatnya spesifik, jasa, gitu ya, jasa manufaktur dan jasa. Gitu. Tapi jasa yang kemudian menjadi pendorong. Salah satunya itu kemarin kami menghitung juga salah satunya juga jasa itu yang kemungkinan akan naik. Nah, jasa ini kan kebutuhan sumber daya manusianya spesifik, ya, betul. Gitu ya. Apalagi manufaktur yang dia itu teknologi tinggi, karena ada salah satu klaster ya Eco City gitu-gitu ya. Kemudian di situ ada pembangunan kasterisasi, hilirisasi yang ini ya teknologi tinggi. Nah itu keterampilannya itu perlu gitu ya, dan spesifik sifatnya. Dan kami kemarin berkeliling, kami ada kajian 2 tahun yang lalu ya, itu kami keliling ke kawasan ekonomi khusus, kawasan industri gitu ya. Kami ingin melihat seberapa jauh sih kesiapan daerah-daerah gitu ya untuk menangkap pembangunan-pembangunan itu. Nah, ternyata memang seluruh daerah itu, utama di IKN ya, itu ada gap. Kebutuhan tenaga kerja dengan supply-nya. Gitu ya, gap kebutuhan tenaga kerja karena kawasan-kawasan tadi dibangunnya spesifik. Gitu ya. Sehingga butuhnya tenaga kerja spesifik dengan pendidikan dan keterampilan SMP, SMA ke atas, terlebih tenaga kerjanya universitas dan sebagainya. Nah, tapi di daerah itu gapnya timpang, itu timpang sekali. Nah, itu menjadi isu krusial ya, bagaimana itu bisa terserap, karena ini salah satu ya, ini sedikit pakai salah satu adalah kawasan ekonomi khusus di Morowali misalkan, itu tenaga kerja yang menganggur, gitu, penganggurannya itu sebenarnya dengan adanya kawasan ekonomi, kawasan industri di situ mestinya terserap semuanya. Betul. Gitu, karena kebutuhannya sama kayak pengangguran di situ. Iya. Tapi ternyata nggak terserap. Karena keterampilannya yang tidak mencukupi. Cukupi. Akhirnya yang supply ini sama aja dari Jawa. Ya kan, kampus-kampus di Jawa. Saya ketemu kemarin ke Papua juga. Isinya UI, ITB, ITS. Masih dari Jawa juga gitu ya. Betul, juga sama halnya ketika proses pembangunan kembali infrastruktur, gitu ya. Memang sebagian ada yang penduduk lokal ya, utamanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan kualifikasi khusus. Tapi untuk yang kualifikasi khusus ini supply-nya impor semua dari Jawa. Jawa lagi ya, oke. Itu yang kesiapan tenaga kerja terampil itu menjadi penting, dan saya paham bahwasanya menyiapkan tenaga terampil itu perlu ada hubungan dengan pusat, bagaimana menyusun kurikulum yang sesuai, gitu ya. Makanya saya itu saya sepakat soal pembangunan Indonesia, khususnya kawasan Indonesia Timur itu emang perlu klasterisasi sosial, karena sosialnya berbeda, gitu ya, sehingga diharapkan dengan pemindahan pemerintah di situ ya, pemerintahan di situ mereka bisa lebih merasakan madu tadi. Apa sih yang perlu disiapkan, kurikulum apa sih yang sesuai dengan mereka itu kayak gimana, gitu ya. Mereka bisa mereka juga merasakan agar pemerintah itu juga merasakan bahwasanya infrastruktur di sana itu benar-benar perlu dibangun, ya, sehingga
kucuran infrastruktur bisa lebih dikuatkan di situ gitu. Mungkin itu ya sudut pandang sosial. Iya, termasuk pendidikan untuk pada tenaga kerjanya itu tadi juga ya, supaya di daerah-daerah penyangga SDM-nya semua bisa terserap gitu ya, tidak lagi dari impor banyaknya dari Jawa lagi gitu ya. Tapi Mas Deni, saya penasaran tadi Mas Deni mengatakan bahwa dari sudut ekonomi pembangunan IKN ini butuh waktu yang lumayan lama untuk bisa survive di sana. Nah, kira-kira amunisi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar at least lamanya itu nggak lama banget gitu, Mas, ya kan? Kita kan kadang-kadang suka, kok nggak jadi-jadi, kadang padahal udah dibangun dan udah jadi gitu, Mas. Ya, memang salah satu hal yang paling utama adalah pertama infrastruktur. Infrastruktur dasar seperti jalan gitu ya, keterhubungan, konektivitas dan aksesibilitas itu penting. Terus yang kedua, pelabuhan utama itu sangat penting sekali. Pelabuhan utama itu benar-benar menyokong aliran ekspor impor. Pelabuhan utama kita kan paling se-Indonesia cuma ada 5 ya kalau saya nggak salah ya. Pelabuhan ada Priok, di Sulawesi juga ada, Kalimantan juga ada. Nah, maka pelabuhan utama ini perlu. Karena pelabuhan utama ini kan dia menopang aliran perdagangan antar daerah bahkan internasional. Gitu ya. Kalau internasional kan sama ini terfokus di Jakarta. Habis itu biasanya dari Jakarta baru menyebar tuh ke pelabuhan utama yang lain. Nah, pelabuhan-pelabuhan yang sama besarnya itu perlu diperkuat gitu ya. Itu infrastruktur, pendidikan, itu akses pendidikan itu penting gitu ya. Terus karena karakteristiknya itu sepertinya unik ya, Panajam Pasir itu unik karena kan dia kayak ada di Teluk gitu ya, sedangkan Balikpapan ada di seberangnya gitu ya. Nah, maka aksesibilitas udara itu juga penting. Kebijakan-kebijakan lain misalkan tarif pesawat itu juga itu isu yang sebenarnya di luar jangkauan tapi itu perlu dijangkau. Karena selama ini isu transportasi udara itu menjadi isu yang sangat fundamental untuk konektivitas. Itu mahal sekali loh. Iya, betul ya. Kita lebih murah ke Singapura daripada saya ke Papua kemarin. Papua itu pulang kemarin lumayan. Kalau nggak dibayarin panitia saya mungkin nggak mau ke sana ya. Itu penting. Jadi hal-hal dasar seperti itu penting sehingga ekonomi ini setidaknya bisa dikejar dengan lebih baik. Nah, gitu. Luar biasa sekali ya topik pembahasan kita pada hari ini. Kita jadi tahu nih untuk merasakan madu. Oh, bukan ya. Kita bisa beli madu di warung. Enggak. Kita jadi tahu nih bahwa memang perlu ada pemerintah yang memang hadir benar-benar di sana untuk benar-benar tahu masalah yang ada di sana seperti apa begitu ya. Tadi udah ada, kita dapat informasi juga bahwa perlu adanya pembangunan infrastruktur dasar itu sendiri, terus kemudian populasi dan juga tadi ada pendidikan juga untuk bisa membangun IKN ini dengan baik begitu ya. Jadi jadi satu kesatuan agar menjadi IKN yang bisa dilihat bukan cuma di Indonesia aja tapi di luar negeri juga melihat oh IKN nih gitu. Terima kasih sekali lagi Mas Deni Nuarta selaku peneliti Indef yang sudah join di Jendela Negeri. Terima kasih. Dan Jendela Negeri juga masih akan kembali usai jeda berikut ini dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.